Saudara-saudara semua, saudara-saudari yang di online juga selamat pagi. Pagi ini kita membahas ulangan pasal 28. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Pasal 28 dan pasal 12 satu bagian yang satu, dan di pasal 29 itu yang akhir. Dan Tuhan sekali lagi membuat 10 perintah Tuhan dan juga mengakhirinya. Ini pasal 28 adalah pasal yang sangat istimewa. Tuhan di sini memberkati dan juga ada juga kutuk. Dan berkat dan kutuk ini dengan sangat nyata. Tuhan berkata, jikalau kamu begini, kamu diberkati, dan jika kamu begitu, dan kamu akan dikutuk. Jadi bangsa Israel dengan sukunya mengikuti semua ini, dan mereka memasuki tanah Kanaan dan juga atau satu dari permulaannya, dan sangatlah bertambah sulit, dan akhirnya mereka sampai kemusnahan, dan juga mereka dibangkitkan kembali dan sangat menderita. Dan mereka dengan kehidupan generasi mereka yang dari turun-temurun dan mengalami pengalaman ini. Di ulangan pasal 8 dibilangi sangat simple. Dan bagaimana bisa disebut dengan sangat simple? Tetapi sangat gampang ya, tapi tidak bisa didengar dengan tidak masuk telinga ya. Tapi mereka mendengar, tetapi mereka tidak menyimpannya di dalam hati. Saya memberi tema berpegang pada Tuhan yang memberkati. Berpegang erat kepada Tuhan yang memberkati. Terhadap kita di sini kita begini. Jadi pemikiran kita sangat jelas. Dan memang kita mesti mendapatkan berkat ya, tidak mendapatkan kutuk. Pembahasannya di sini di mana? Tetapi pembahasannya kita ingin berpegang pada berkat, tetapi tidak mau berpegang kepada Tuhan. Jadi berkat sama Tuhan kita pisahkan. Ini pembahasan di sini. Yaitu dari satu perjanjian baru tentang satu anak yang bungsu, si bungsu ya ingin mendapatkan berkat yang dari bapa, harta bapaknya, dan juga tidak mau bersama bapaknya, dan juga sudah mendapatkan harta warisan bapaknya dan pergi meninggalkan bapaknya. Dan perumpamannya sama seperti ini. Dan kita setiap orang ingin mendapatkan berkat. Tetapi kita berkat dengan Tuhan kita selalu memisahkannya. Memohon Tuhan membantu kita terus berpegang pada Tuhan yang memberkati. Kita melihat firman Tuhan. Satu bagian pertama ayat 1 sampai 14. Ya, itu lebih dahulu Tuhan yang melebihi dari segala bangsa-bangsa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang
aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini bangsa adalah betul bangsa-bangsa ya. Lebih dahulu Tuhan jadi bisa melebihi dari segala bangsa-bangsa yang di bumi. Kita meninggikan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kita. Kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan kita. Maka Tuhan dengan kita, dengan bangsa-bangsa yang di bumi akan dibedakan. Jadi bagaimana perilaku kita terhadap Tuhan, dan juga mesti mendengarkan ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Dan juga melakukan dengan setia segala perintahnya. Yang melakukan perintahnya yaitu menjaga perintahnya. Jadi semua firman Tuhan kita menenungkan perintah Tuhan dan mengikuti, melakukan perintahnya Tuhan. Lebih dulu Tuhan yaitu firman Tuhan. Jadi kita melakukan apapun, kita mesti melihat bagaimana firman-Nya Tuhan. Jika terus mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan Tuhan dan juga melakukan semua perintah Tuhan. Kita melihat firman Tuhan sangat penting. Saya melihat firman Tuhan, kehidupan saya sangat penting. Tuhan membuat saya itu melihat dari bahasa-bahasa lebih penting. Dan kita bagaimana kita membiarkan jati diri kita kepada bangsa-bangsa. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ini membicarakan tentang rahasia yang paling utama. Manusia ada dua titik butanya ya. Yang satu, pertama mereka ingin mendapatkan berkat, tetapi mereka sama Tuhan seperti tidak ada hubungannya, masih terpisah. Dan yang ayat kedua itu berkat, kita bisa mengejarnya, tapi berkat ini bisa kabur, bisa pergi. Berkat ini di dalam firman Tuhan seperti kehidupan. Jadi kadang-kadang berkat ini akan mengejar kamu, akan ada di dalam dirimu. Atau berkat ini mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar berkat. Itu atas cerita dibicarakan pada anak-anak ya. Yaitu satu anjing mengejar buntutnya, mengejar putar-putar. Itu kata, kamu lagi ngapain? Ya, saya ingin mengejar buntut. Jadi kita usah kamu berada ke depan dan buntut kamu akan mengikutimu. Jadi akan terus mengikutimu. Jadi berkat ini tidak usah kita kejar. Tetapi berkat ini yang mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar berkat. Kutuk juga sama. Jadi dua manusia itu satu
pengertian mereka. Jadi berkat dan Tuhan dipisahkan dan merasa berkat bisa dikejar. Tapi sebenarnya ada dua orang yang mengejar kita, yaitu berkat dan kutuk. Dan mengejar kita bagaimana kita melihat kita mementingkan Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan dan kita bisa melebihi dari segala yang ada di dalam bumi ini. Di sini Tuhan ingin memberikan berkat ini kepada kita melebihi dari segala bangsa-bangsa. Yaitu berkat ini adalah sujud di hadapanmu. Jadi berkat ini sujud di hadapanmu. Saya ingin di pekerjaan saya, di karir saya tuh berhasil dan semua pekerjaan sujud saudara saya. Hubungan kita sesama kadang banyak halangannya, tidak baik. Dan ingin supaya hubungan antar sesama juga sujud di hadapanmu. Jadi Tuhan membuat segala bangsa-bangsa sujud di hadapan, menyatakan kalau kamu melebihi dari segala bangsa, orang-orang yang di bangsa yang lain. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dan selalu diberkati, dimanapun juga diberkati. Dan semua yang lahir dari diberkatilah buah kandunganmu, dari hasil bumi, dari hasil ternakmu, dari yakni anak lembumu, dan semuanya pun diberkati. Ya, kebutuhan dari kehidupanmu sehari-hari selalu diberkati. Keluar juga diberkati, masuk juga diberkati, keluar masukmu diberkati. Dan tidak peduli kamu di mana. Dan kenapa kamu ke tempat itu? Karena kamu merasa ada satu hal yang mesti kamu kerjakan. Dan kamu ada hubungan seseorang dan juga melakukan satu keputusan. Dan semua itu berjalan dengan lurus dan terbuka. Ada jalan keluarnya. Itu dikatakan keluar masuk, keluar masuk. Yaitu masuk, ya dimasukkan ini masuk adalah ada hubungan sesama. Jadi masuk ini sesama manusia, jadi ayat 3 sama 6 dan juga ayat 7 sama 7 ya. Itu membicarakan musuh. Dan juga ayat 8 dikatakan apa yang kamu kerjakan ya diberkati. Jadi kamu melakukannya, apa yang kamu kerjakan semua tuh berhasil. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Mereka akan takut kepadamu dan mendeklarasi nama Tuhan. Melihat kamu adalah milik Tuhan, maka mereka akan takut kepadamu. Yaitu banyak musuh menyerang kamu, tapi kamu dimenangkan. Di sini orang musuhmu menyerang kamu, dia merasa dia bisa menang atas kamu dan ingin merebut apa yang ada padamu. Dia ingin datang menyerang kamu, tapi musuhmu kalah. Maka dia melihat kamu, maka takut akan padamu, maka tidak berani menyerang kamu. Ini adalah di dalam dunia roh kita mendapatkan kemenangan ini. Yaitu tuh orang yang akan hujan, akan memberkati semua hasil bumimu. Jadi seluruhnya diberkati.
ayat 1 sampai 14 ini ya mesti diberitakan apa yang kamu pikirkan dalam segala hal. Tidak peduli kamu di mana, apapun yang kamu ambil keputusan yang ada hubungan denganmu, kamu ingin melakukannya, semua pun akan sujud di hadapanmu. Dan orang ketemu dengan kamu dan mereka akan sujud di hadapanmu. Kamu akan lebih tinggi daripada mereka, dan dia meninggi kamu dan juga memuliakanmu. Kenapa ada pemasangan yang baik ini? Dan kami meninggikan Tuhan, dan segalanya akan berhasil. Ayat 1 sampai 14 ini yang akan dinyatakan, dan kita mendahulukan Tuhan, dan Tuhan memberi kita itu seluruh bangsa-bangsa. Dan jika kita membelakangi Tuhan, maka kita tidak ada artinya dari bangsa kepada bangsa lain, kita tidak ada gunanya. Dan itu ayat 15 sampai 28. Di bangsa-bangsa kita terombang-ambing. Maksudnya di ombang-ambing ini ada maknanya. Kita di tanah Kanaan, di dalam tanah perjanjian. Kenapa kita bisa negara yang terbuang? Karena kita dibawa dalam pembuangan. Karena tempatnya sudah diserang, maka dibawa dalam pembuangan ke negara yang lain. Jadi musuh sudah mengambil masa tidak baik, dan kamu dibawa dalam pembuangan. Ya, maksudnya diombang-ambing ya. Jadi di sana dibuang sini, buang ke sana. Di bangsa orang lain tidak mau kamu lagi dan merasa kamu tuh sangat menyebalkan. Jadi kita tidak ada artinya dari bangsa-bangsa yang lain. Dia bukannya menyatakan bagaimana bangsa menyerang kamu, dan kamu sudah menang dan tidak lagi. Bangsa Israel untuk apa lagi? Tidak usah, tidak mau lagi. Dan kamu ingin yang saya berikan pada kamu. Jadi itu Suria itu Paria, yes. Kamu mau tempat mana saya berikan padamu. Nah, ini juga tidak baik dan semua saya tidak mau. Jadi sebenarnya di bawah bumi ini kamu adalah yang di atas segala-galanya. Tapi di saat kamu tidak mendengar firman Tuhan, kamu lebih tidak ada arti gunanya daripada bangsa-bangsa yang lain. Ayat 16 sampai 19. Kita itu ada hubungan yang dengan ayat 3 sama 6. Kita bisa mengatakan berkah, dan ini kutuk itu apa? Nah, sangat adalah bermakna. Kamu akan bertambah sedikit, dan kamu akan dikecilkan, dan kamu seperti tidak ada gunanya lagi, dan kamu akan bertambah kecil dan tambah tidak ada gunanya. Dan sini kita dalam berkat ya, dalam harta ya, kita kena kutuk, maka harta benda kita akan bertambah sedikit. Jika kita mengambil satu bisnis ya, keputusan untuk berbisnis yang kita juga salah mengambil keputusan, dan maka akan miskin. Perumpamaan kita ada berapa ratus kambing domba, lembu domba, dan berapa setahun kemudian berkekurangan berapa puluh persen, 30%, dan 4-5 tahun kemudian tinggal berapa puluh kambing, lembu domba. Dan ini dikatakan kutuk. Jadi dia mengejar orang itu dengan mengejar kota ini. Maksudnya apa?
Jikalau seorang tidak mendengarkan Tuhan dan tidak mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan bagaimana melakukannya? Dan Tuhan membuat kamu menjadi sedikit, membuat kekuatanmu bertambah kecil dan terus dipecahkan dan terus dipecahkan. Sampai satu saat kamu tidak ada kekuatan. Dan sama, berkat juga sama. Dan di saat mana kamu diberkati dan semuanya akan sujud di hadapanmu. Dan kamu mau melakukan apapun, semua itu sujud di hadapanmu. Dan semua takut padamu dan mereka memuliakanmu. Tetapi kutuk bukanlah begini. Jadi kutuk ini, kamu tidak bisa melepaskan kutuk ini dan terus mengejar kamu. Dan juga berkat mengejar kamu, dan berkat juga mengikuti kamu, dan kutuk juga mengikuti kamu. Tetapi kutuk membuat kamu menjadi sedikit. Jadi Tuhan telah ada seseorang satu baik keputusan, ya. Jika kamu tidak mendengarkan saya, menyerang saya, bertolak belakang dengan saya membuat kamu sedikit, dan kamu tidak berintrospeksi diri, maka kamu akan bertambah terus dan terus bertambah sedikit. Dan terus akhirnya ditambah sedikit, tambah sedikit, dan tambah rendah, dan tambah rendah. Ayat 20 sampai 24. Itu saya memberi tema kutuk kematian. Nah, semua jadi membuat sampai habis kena kutuk. 20 juga sama, ayat 21 juga sama, ayat 22 sama juga, habis semuanya, dan juga semua kutuk habis. Bukannya hanya bertambah sedikit, tapi Tuhan ingin membuat kamu musnah. Jadi Tuhan lebih membicarakan akhirnya dari sebuah ini. Dan Tuhan berbicara bagaimana satu persatu bisa terjadi, dan juga ayat 25 tentang musuhmu. Dan kamu kehilangan perlindungan, maka musuhmu gampang menyerang kamu. Bukan hanya menyerang, perlindungan bukan hanya musuh. Ayat 26, mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Dan burung yang udara juga bisa memakan mayatmu. Jika manusia tidak ada perlindungan, maka akan menjadi begini, dan juga ada penyakit, dan juga kehilangan semuanya, dan juga menghajar kamu kehilangan kedamaian. Ayat 30, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi akan direbut, dan juga rumahmu juga akan direbut, dan juga lembu domba kamu juga akan direbut sama orang, dirampas orang. Di sini dikatakan bagaimana cara dapat kutuk, dan dia 38 sampai 40, dan bisa dikatakan tentang perekonomian kena dikutuk, dan 41 sampai 45, dan juga dan semua kutuk. Sehingga kutuk ini akan datang ke atasmu, memburuk engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah ketetapan dan perintahnya padamu sampai selamanya. Semua ini akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu, di antara keturunanmu untuk selamanya. 45 dan 47, bagaimana musuh datang menyerang kamu, dan dikatakan dengan teliti. Dan dikatakan bagaimana musuh ini datang dan menyerang di kota ini, dan bagaimana merampas semua yang ada padamu, dan sampai engkau tidak ada makanan, dan sampai engkau sendiri memakan anak-anakmu sendiri.
Dan di sini katakan di dalam bahasa-bahasa kamu terombang-ambing, dibuang sana dan dibuang sini. Dan makanya lebih dahulu kita diserang oleh bangsa yang lain, dan bangsa ini datang untuk menyerang kamu dan kamu berperang. Maka kamu akan sampai ke tempat yang seperti ini. Dari sini dikatakan satu bait suci. Kita di dalam bahasa ini kita kata terombang-ambing, dibuang sana dan buang sini. Jadi ada bahasa-bahasa ini dibuang sana dan buang sini. Kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perintahnya, maka akhir hidup saya menjadi begini. Dan Tuhan berkata pada bahasa Inggris, kita mesti memberikan kamu yang terbaik. Maksudnya bukan begini. Tapi kita tidak mengikuti Tuhan. Tuhan, kamu ikuti bangsa-bangsa saja. Kamu ikuti bangsa saja. Karena bangsa-bangsa ini sama tuh. Jika saya menyelamatkan kamu, saya membuat kamu, memberikan kamu kemenangan. Dan saya memakai kamu melebihi dari segala bangsa-bangsa. Jika kamu tidak mengikuti saya, dan saya tidak usah menindas kamu, karena kamu kehilangan perlindungan. Jadi kamu akan sama seperti bangsa-bangsa. Dan saling menyerang dan saling merampas. Jikalau kamu sama bangsa-bangsa ada satu yang berbeda, di dalam bangsa-bangsa kamu tuh dibuang sana, dibuang sini, tidaklah baik. Dan sedikit banyak kamu masih hidup, tetapi orang lain tidak mau kamu, maka kamu dibuang sana, dibuang sini. Dari kamu dibawa, dipembuangan ke negara ini, jadi di negara A dan di kota B, dan juga diserang sama negara C, dan semua ini, dunia ini begini. Kamu dahulu pernah diselamatkan Tuhan, tetapi sekarang orang tidak mau kamu lagi. Jadi begini. Jadi banyak segala ini sudah menyerang dan banyak dimusnahkan. Jadi bahasa Islam meninggalkan Tuhan, tapi ada satu perlindungan Tuhan. Dia mengalami banyak kepahitan. Jadi bahasa juga kemusnahan, tapi 2000 tahun kemudian, maka di dalam kemusnahan dan seluruh negara musnah. Jadi biarpun kamu dibuang sana ke sini, tapi ada satu hal yang Roh Kudus ya, kamu melindungi kamu sampai kamu turun-temurun mendapatkan satu hari Sabat. Dan di saat kamu mengalami satu penindasan ke akhir yang sangat menderita, dan Tuhan menyelamatkan kamu. 58 sampai 60. Sekali lagi kehilangan Tuhan. Itu yang terakhir ini sampai ke Mesir. Ia akan mendatangkan pula wabah ke Mesir padamu. Dan kamu dijual menjadi budak, dan orang pun tidak mau kamu. Jadi Tuhan, bisa bangsa Tuhan membawa bangsa Israel dari perbudakan, keluar dari perbudakan. Tetapi Tuhan sekali lagi mengembalikan mereka ke Mesir. Tapi bukan menjadi budak. Kamu ingin menjadi budak, tapi mereka tidak mau kamu.
Maka di pasal 28 ini Tuhan memberitakan berkat dan kutuk. Tetapi bangsa Israel mendengar tapi tidak mendengar dengan baik. Tetapi kita di sini kita mendengar, tidak hanya mendengar, tapi kita melihat bangsa Israel itu di mana mereka di dalam pembuangan selama 2000 tahun ini sangat menakutkan. Dan Tuhan bagaimana terhadap kita baik. Dan kita di antara bangsa-bangsa kita ada orang yang terpilih. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel diajarkan oleh Tuhan selama beribu-ribu tahun. Di dalam Ulangan pasal 28 bangsa Israel mengalami satu hal, dan kita jangan berkat dan Tuhan kita pisahkan. Memang tidak ada orang ingin kutuk, dan kita ingin berkat. Tapi kita sangatlah mudah memisahkan berkat dan Tuhan. Dan kita merasa kita bisa berpegang pada berkat. Tapi kita tidak memahami berkat mengejar kita. Mengejar kita sampai ke seluruh bumi. Kita tidak memahami, dan juga kutuk akan mengejar kita. Jika kita tidak mengikuti Tuhan, kutuk akan mengejar kita. Dan kita melakukan apapun tidak berhasil. Saya percaya tuh kita adalah generasi pertama dari Kristen ya. Dan kita memahami, jika kamu bukanlah Kristen ya, banyak situ kutuk yang kita pikul. Dan kita tuh mengikuti dari kutuk dari keturunan, dan kita melakukan apapun tidak berhasil di dalam kesulitan ini, dan kita memilih mengikuti Tuhan. Dan Tuhan sangat nyata setitik-setitik menjawab kita sampai kita hari ini. Dan memohon Tuhan membantu kita supaya kita bersedia melayani Tuhan, bersedia meninggikan Tuhan. Dan juga Tuhan juga semua bangsa-bangsa dan apapun sembah di hadapan kita, mari kita memuji Tuhan kita. Hari itu ya, kita sama dalam staf gereja kita bersama bagi berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Dan hari ini kami memuji-Mu Tuhan, kamu tidak ini hanya Engkau dan berkat dipisahkan. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami ini percaya padamu, mengikuti semua firman-Mu. Haleluya, haleluya.
Tuhan, kami mau mendengar, mengikuti perintah-Mu dan menjalankan perintah-Mu dan firman-Mu. Kita sekali lagi kita berdeklarasi. Kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan, kami dengan sepenuh hati mengasihi-Mu. Tuhan, kalau Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Sekali lagi kami memuji-Mu. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu, memilih-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami sampai akhir. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Engkau di dalam bangsa-bangsa ini, di bangsa-bangsa ini memilih kami setiap orang. Tuhan, juga di bangsa-bangsa ini sudah memilih saya menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara semua, di saat kita mendengar firman ini, kita mendengar firman Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan. Di saat itu kita tidak memilih Tuhan, kita tidak menerima pemberitaan Injil dan kita tidak berbalik. Kita hari ini tidak ke gereja. Kehidupan kita bagaimana? Kita setiap orang kita datang sedikit waktu, kita menunang kembali kehidupan kita. Terima kasih Tuhan sudah memilih. Dan suatu setitik menyelamatkan kita. Kita setiap orang tuh memberikan satu persembahan yang besar pada Tuhan. Tuhan, saya memuji-Mu. Tuhan, saya memuji-Mu. Tuhan, saya adalah generasi pertama Kristen di dalam keluarga kami. Ada berita-Mu datang. Tuhan, di dalam keluarga kami, Engkau lebih dulu memilih saya. Saya mendengarkan firman-Mu dan membuat kami sekali dan mendengarkan nama-Mu. Bisa dalam memberitakan Injil pada saya. Namun saya menolak dan saya tidak ke gereja dan saya tidak mau mengikuti. Tapi Engkau Tuhan sekali
setiap orang mengundang saya ke gereja. Datanglah ke gereja, dengarlah berita. Tuhan, di saat saya mengenalmu, kehidupan saya berubah. Tidaklah sama lagi, dan Tuhan, kami tahu apa itu kasih. Tuhan, Engkau satu yang bersedia ada satu keluarga supaya saya bisa melihat kerendahan saya, dan juga sekali lagi memeluk saya sendiri. Tuhan, inilah kami setiap Kristen mengalami kata pemilihanmu, Engkau memilih. Dan Tuhan, kami ada menyembah berhala, ada dosa dalam keluarga kami, satu dan terus terurang dan terurang. Tapi Tuhan, Engkau tidak melihat kami, kerendahan kami, dan sekali lagi menyelamatkan kami, dan sekali lagi membantu. Tuhan, kami dan hati kami yang paling dalam, kami berterima kasih. Saudara-saudara semua, kita setiap orang ada setiap sejarah kita. Kita sekali lagi hadapan Tuhan mempersembahkan terima kasih. Terima kasih Tuhan tidak pernah terus menyari kita dan juga menyelamatkan kita, dan terus mengetuk pintu, dan sampai sekarang kita mengikuti Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami bisa mengenalmu sangatlah baik. Saya bisa mengenalmu sangatlah baik. Terus setiap hal yang kecil pun, setiap hari, setiap malam, dan Tuhan, Engkau menemani kami di samping kami. Dan Tuhan, kami terus mengasihi-Mu dan Allah pemurah ini, dan Engkau terus mencari kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau sudah memilih kami, memuji Engkau mengasihi kami, kamu dengan terus lagi memilih kami. Tuhan, kami memuji-Mu.
Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan memberkati kami. Tuhan, Kau memilih kami semua cara untuk dan menyatakan Engkau Tuhan yang bersedia memberkati. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu. Kami membawa terima kasih ini. Kami membawa ini, pujian ini. Kami terima kasih datang di hadapan-Mu Tuhan. Bagi kami sekali lagi menentukan Engkau Tuhan yang berberkati. Tuhan, hari ini membuka satu mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya kami melihat Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, supaya kami memilih Engkau, kami tahu kami memilih berkat menjadi mendekat, bukan memilih kutuk. Ini kami tahu. Dan kami senang mencari satu keuntungan. Tapi Tuhan, sekali lagi Engkau dah buka mata kami. Kami sudah dahulu dah mencari-Mu. Dan dahulu untuk mendapatkan-Mu. Meninggikan-Mu, saudara-saudara semua. Kita bersama kita mendoakan untuk diri kita sendiri dalam kehidupan kita ini. Dan kita selalu memisahkan Tuhan. Dan kita hanya ingin berkat. Kita melihat banyak saudara-saudara banyak berkat, kesaksian di dalam berkat ini, dan kita ingin mendapatkannya. Kami ingin mesti ada, tetapi kita tidak lupa. Tapi kita lupa Tuhan yang memberkati kita. Kita lupa dari mana datangnya berkat ini. Kita mesti datang untuk memuliakan Tuhan kita dan kita mengikuti Tuhan kita. Dan karena kita masih banyak kita tidak mendapatkan berkat, dan kita akan marah kepada Tuhan dan kita akan mengeluh pada Tuhan. Dan saya berdoa dengan selama-lama, tapi tidak mendapatkan. Tapi hati kita ada satu permasalahan, kita mendoakan hati kita, dan sekali lagi kita tertuju kepada Tuhan kita. Dan kita sekali lagi tertuju pada Tuhan yang tidak bisa kita anggap ente. Dan Tuhan, kita mesti ngambil keputusan, kita mengikuti Tuhan, kita mendapatkan berkat. Tetapi tidak mengikuti Tuhan, kita mendapatkan kutuk. Dan kita berdoa lagi, dan sekali lagi hati kita kembali tertuju pada Tuhan untuk mendapatkan Tuhan. Dan kita berdoa untuk hati kita. Tuhan, bantu kami ada telinga yang bisa mendengar. Tuhan, Engkau datang memberkati kami di dalam ini. Engkau bantu kami setiap orang. Dan saya ingin mengundang saudara-saudara semua, tanganmu letakkan di dalam hatimu dan berkata pada Tuhan, hari ini di sini. Saya di sini lagi. Tuhan, saya bersedia serahkan saya sendiri padamu. Bukan saya generasi pertama, yang kedua dan ketiga generasi Kristus ini. Lalu kami bersedia memeluk padamu dan mengikuti, mendapatkan satu berkat-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Dan kami bersedia bersamamu, bantu kami. Berikan kami kepercayaan, berikan kami kekuatan, dan berikan karunia-Mu pada kami. Tuhan, berkati kami. Dan sini kami yang memilih. Tuhan, kami di sini. Tuhan, kami bersedia, tapi sedia. Dan saya kira sini pada mata kita, dan kita selalu memiliki besar. Tetapi mohon pada Tuhan untuk meluruskan pandangan kita, dan telinga kita diluluskan dan semua tertuju lulus. Karena Engkau Tuhan yang kami, satu-satunya kami tetap memuliakan-Mu. Tuhan, kami tangan kami taruh di dalam dada kami. Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu mendeklarasi
Bukan kami satu generasi dan ke generasi mengikutimu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami setiap hari juga sampai di sisi-Mu dan berkata, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, di saat kami bersedia mendengar firman-Mu dan berkat mengejar kami sampai di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami mengakui kami setiap hari mengejar, mengajari pekerjaan dan ditentukan dan berkat ini. Tuhan, kami kadang kami lupa padamu. Dan kami terus mengejar berkat ini hati kami ini saling membanding-bandingkan dan sering mengeluh. Tuhan, Kau ampuni kami setiap orang. Setiap ini yang terus berjalan ke depan, kami lupa padamu. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu dan berkata padamu, Tuhan, kami mendengar, kami mengasihi-Mu, kami mendengar dan mengikuti. Kami mengikuti karena ada berkat, karena kami mengikuti. Tapi Tuhan kami mengasihi kami dan bersedia memberikan berkat pada kami dalam kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang satunya dan dalam kehidupan kami ini. Intinya ini kami berjalan ke depan dan berjalan kiri dan ke kanan karena perlindungan-Mu di dalam, ada berkat-Mu di dalam-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Dan saudara-saudara semua itu dalam tempat kita berdua, kita bangkit berdiri dan kita bersama kita berdoa. Tuhan, di dalam Alkitab terus dengan jelas, di saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukan sebuah perintahnya, kita akan melebihi dari segala orang-orang yang di bangsa-bangsa ini. Dan jika kita mendengarkan Tuhan dan berkat ini terus mengejar kita di dalam tubuh kita, dan kita di dalam tempat kita berdoa untuk kota kita, dan juga hanya kita diberkati, kita juga semua dalam generasi kita dan diberkati. Dan ini juga masih banyak dan untuk ini dan di kota, di ladang-Mu diberkati, dan banyak musuh-musuhmu takut padamu dan keluar masuk-Mu diberkati. Dan Tuhan juga akan membuka tingkap yang di langit. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya dan yang berlimpah untuk diberkati kamu. Dan kamu cari satu berkat-Mu, firman yang untuk memberkati kamu dan berkati kotamu, saudara-saudaramu, dan kita masuk di dalam berkat ini. Dan kita mencari orang di samping kita, dan kita mencari satu firman Tuhan, dan kita berkati kota kita dan tempat kita. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu dan pada masa dan berkati segala pekerjaanmu yang engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau tidak meminta pinjaman. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati kami. Tapi Tuhan, kami hari ini, hati kami dan juga terus mengikuti-Mu. Dan kami terus mengikuti-Mu, dan supaya kami melihat Engkau Tuhan yang memberkati. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang kami sendiri yang membantu kami setiap orang. Supaya kami bangkit. Biarpun kami yang generasi yang pertama dalam Kristen ini, dan kami yang dulu ya, jawaban ada saat
generasi satu dan kedua, dan kita generasi yang ketiga, dan keluarga kami terus mengikutimu, dan keluarga kami juga mengikutimu, dan kami meninggikanmu, dan kami setiap orang datang di satu hati yang memuji. Tuhan, Engkau sudah menentukan dua jalan supaya kami meninggikanmu, mendapatkan bagian darimu. Kamu di hadapan kami, di tinggi kami, supaya kami terus mengikutimu, dan kami menjadi segala bangsa-bangsa, melebihi dari segala bangsa-bangsa. Dan Engkau sendiri membantu kami membuat waktu hikmat ini, dan bersama bangkit memujimu, memuliakanmu. Jadi dengan pujian ini, dan sekali lagi kita mempersembahkan hati kita ini, kemuliaan yang tinggi ini. Kami meninggikanmu. Firman Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Supaya kamu tuh ada hubungan, kami mengejar hubungan. Kamu mengejar Tuhan yang tidak kelihatan, tapi tidak mengejar yang berkat kelihatan. Saya dalam nama Tuhan berkati, dan terus mengejar Tuhan yang satu-satunya yang menciptakanmu, yang mengasihimu. Tuhan menyertaimu, Tuhan meninggikanmu, melebihi dari segala dari bangsa-bangsa. Tuhan memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi kita sampai di sini.